Assalamualaikum Bu Darmini. Waalaikumsalam Nur. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Pangapunten, minta waktunya sebentar untuk wawancara hari ini bisa Bu? Ya insya Allah bisa. Gini Bu, kebetulan saya kan ikut CGP dan mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah dan terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Untuk itu, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Darmini? Silakan. Begini Bu Darmini menjadi kepala sekolah di LKMD Sudimoro ini sudah berapa tahun? Saya sudah 3 bulan tahun lebih. Lama sekali ya Bu ya? Iya. Iya, berarti udah 30 tahunan itu ya sangat lama sekali berarti. Ini jadi selama Ibu menjadi kepala TK di LKMD Sudimoro, adakah masalah yang pernah Ibu hadapi dalam memimpin permasalahan yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Ada. Bolehkah Ibu menceritakan pada saya dan menyelesaikan cara penyelesaiannya tersebut? Iya, permasalahannya seperti ini karena saya itu sebentar lagi sudah mau purna. Saya sudah mau purna ya Bu. Saya kan sudah konsultasi sama Bapak Kepala Desa, Yayasan, Komite, dan untuk mengajukan kepala, yaitu yang saya ajukan si A. Tapi ternyata dari pihak dari komite, yayasan, kepala desa itu tidak menyetujui, dia menunjuk yang B. Nah itu saya itu juga bingung seperti itu. Kemudian dengan permasalahan tersebut, langkah penyelesaian yang Ibu ambil bagaimana? Ya tetap saya musyawarah terus sama komite, sama yayasan, sama pemerintah desa, dan sama teman-teman. Seperti itu. Ada koordinasi dengan pihak lain tidak selain dengan yayasan dan teman-teman? Ya ada, dari koordinator. Ada dari UPTJ? Iya. Langsung ke teman-teman. Iya. Dari keputusan tadi ada 2 alternatif Iya. Kalau menurut Ibu, berdasarkan yang sudah saya pelajari, dari 2 alternatif tadi termasuk dilema etika atau rujukan moral Bu? Itu termasuk dilema etika karena yang untuk guru yang A itu sudah masa kerjanya sudah lama sekali, dia sudah mampu untuk menjadi kepala sekolah, itu ya benar. Terus yang satunya yang B itu dia sudah kompetensinya bagus sekali juga untuk IT dan lain-lainnya, jadi semua itu benar. Bagus sekali ya Bu. Jadi tinggal langkah selanjutnya yang untuk memilih yang benar dan akhir keputusan terakhir yang ditunjuk siapa, apakah ada langkah yang diambil? Maka yang diambil tetap saya terus konsultasi atau mengadakan agenda rapat sama kepala desa, sama komite, sama yayasan, itu tetap saya pokoknya segera diputuskan untuk kepala itu. Karena kalau saya sudah purna nanti tidak ada yang mengisi. Oh gitu ya, bagus sekali. Adakah strategi yang langkah diambil untuk menyelesaikan masalah dilema seperti itu Bu? Strateginya ya kita mengadakan musyawarah itu untuk mencapai mufakat. Jadi dengan adanya beberapa kali kita musyawarah, terus yang terakhir ya kita menentukan yang si A, tetap kita menentukan yang si A. Jadi kita semua harus bisa memaklumi apa yang menjadikan keputusan bersama. Gitu. Bagus sekali Bu keputusannya.
eh, adakah seseorang yang selama ini mungkin bisa mempermudah ibu dalam mengambil keputusan dilema seperti itu, yang membantu Bu Helmi dalam mengambil keputusan? Ya, saya musyawarah sama teman-teman sejak waktu itu diusahakan bersama-sama. Pokoknya kita tidak boleh mengambil keputusan secara pribadi. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar Bu Ika hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nur, jenengan bagaimana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya mohon maaf ya mungkin Ya, minta waktunya sebentar. Mungkin mengganggu Bu Ika. oh tidak Bu Nur, tidak. Iya, Pas jam istirahat ini. Pas jam istirahat. Iya. Terima kasih. Ini Bu Ika, kebetulan saya mendapat tugas, kan saya mengikuti kegiatan sedikit untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam hal praktek mengambil keputusan. Bolehkah saya mewawancarai Bu Ika mengenai ada permasalahan di sekolah? Boleh Bu Nur, boleh banget. Iya. Jadi begini Bu, selama ini Ya. Ika menjadi kepala sekolah di TK ini, adakah masalah yang Ibu hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya? Ada Bu Nur. Setiap lembaga pasti punya permasalahan masing-masing ya, entah itu dalam kegiatan pembelajaran, hubungan kita dengan wali murid, atau mungkin hubungan kita dengan rekan guru, itu pasti ada setiap lembaga. Berarti permasalahannya juga bermacam-macam ya Bu ya? Iya, yang benar, sudah benar. jenengan hadapi. Iya. Bolehkah Ibu menceritakan pada saya dan beserta cara menyelesaikannya tersebut Bu Ika? Yang belum lama ini sih yang belum saya ceritakan. Ya boleh. Untuk kemarin itu kan sebenarnya dari lembaga itu sudah ada program untuk kegiatan lembar gandeng. Anak-anak sudah dipersiapkan, kita juga udah deal untuk maju di tanggal 28 Mei besok. Kemudian dari pelatih juga sudah menginstruksikan untuk mencari kostum pasukan gandeng. Dan ketika kita share ke wali murid, ternyata ada wali murid yang keberatan. Iya. Keberatannya karena apa sih? Keberatannya karena biasanya kan logikanya kita kadang kalau pasukan gandeng baju dari sekolah. Nah kebetulan karena ini lomba gandengnya itu yang akan dilanjutkan, jadi dari pihak pelatih mengganti untuk kostum itu sesuai dengan konsep lagu yang akan dilakukan. Jadi pelatih itu mengasih tahu ketika besok kita baju baru aja biar nanti buat saya dipakai main, bajunya bisa dipakai ke anak-anak lagi. Kita sampaikan ke orang tua, ternyata ada orang tua yang keberatan. Karena ada masalah apa langkah yang diambil? Langkah yang saya ambil kemudian saya mengumpulkan rekan guru, kita mencari jalan tengahnya. Kan juga ada beberapa masukan dari rekan guru, kita harus mencari jalan tengah. Kita harus ada alternatif selain membeli, kita juga harus punya opsi-opsi pilihan biar tidak dibayar orang tua. Dan kita sempat mengumpulkan Rekan guru. Iya. kemudian keputusan saat rapat dengan rekan guru Iya. bagaimana? Dari rekan-rekan guru itu kita mempunyai dua pilihan. Yang pertama itu sebenarnya yang pertama itu nanti untuk kostum celana seragam yang punya sekolah yang biasa dipakai anak-anak sehari-hari sama baju-bajunya itu nanti besoknya beli seperti itu, atau mungkin pilihan yang kedua celananya anak yang ada di rumah, baju putih seragam sekolah nanti besoknya bisa dipakai anak sekolah. Karena memang kostumnya yang sudah dipakai sekolah itu seperti itu. Ada dua pilihan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu menggunakan baju seragam Ya, dan teman-teman yang punya sekolah. kesalahan, Iya. ya gespernya Beli
bukti sekolah, dan gesper dari gesper sekolah. itu mungkin alternatif dan keputusan yang bijaksana sekali. Iya. Selanjutnya apa yang Berika ambil langkahnya setelah rapat dengan wali murid? Setelah rapat dengan guru kemarin, tentunya kita menyampaikan hasilnya ke wali murid dulu. Kan kita sudah istilahnya mempunyai pilihan-pilihan yang tidak berakal. Kita mengundang wali murid, kita undang mereka, kita juga menyampaikan kalau konsep mandiri lagi itu seperti ini, karena kebetulan pelatihnya menggunakan lagu yang Titanic, jadi konsepnya agak mirip-mirip dengan pemainnya. Seperti itu kita sampaikan jadi seperti ini, kita juga sampaikan opsi-opsi pilihannya. Dan kebetulan juga kemarin juga, ini juga kita sudah punya tampilan lagi. Dari apa yang saya pelajari dari ada dua dilema, yaitu dilema etika dan dimana dilema etika itu merupakan kebenaran atau dan juga merupakan kebenaran kesalahan. Menurut kita, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul seperti yang tadi disampaikan kita, kira-kira masuk yang mana nih? Kalau menurut saya dari pernyataan yang muncul kemarin itu setelah diidentifikasikan masuknya yang ke dilema etika ya Bu ya. Jadi apa yang kita sampaikan juga benar, apa yang wali murid sampaikan juga benar seperti itu. Berarti yang dari kasus tadi masuk ke dilema etika, Iya. di mana yang disampaikan dari kita dan teman-teman tadi adalah sesuatu yang benar, dan yang memasukkan dari wali murid sebenarnya juga benar. Berarti kemudian untuk keputusannya itu berarti juga sangat cenderung yang bagaimana? Untuk pengambilan keputusan kemarin kita menggunakan voting suara banyak ya Bu. Jadi kita ambil jalan tengahnya biar gurunya juga semua enak, orang tua juga semuanya. Jadi tidak saling memberatkan guru dan juga orang tua. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama ketika ada masalah dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama mengambil nilai kebajikan? Kalau untuk mengambil keputusannya saya lebih memilih ke nilai kebajikannya, karena dengan seperti itu kita tentunya tidak mau saling merugikan. Tidak merugikan Orang lain tidak merugikan wali murid, tidak merugikan guru atau ada nggak strategi atau langkah yang diambil dalam menyelesaikan masalah dilema kepentingan? untuk strategi biasanya kita saling cari pendapat. Ada masukan-masukan dari aku, kemudian kita mencari pendapatnya seperti apa menggunakan masalah ini, kemudian kita juga mengumpulkan waktu itu, jadi kita nanti bisa mendapatkan hasilnya. Siapa dari kalian anggap efektif dalam mengambil keputusan pada masalah dilema etika? Kalau yang efektif itu biasanya kita sharing dengan seperti itu, kemudian kita duduk bersama, terus kita saling sharing, kita mencari solusinya dari Jadi dalam mengambil keputusan masalah dilema etika itu saling berkomunikasi. kalau komunikasi, karena komunikasi efektif itu kan sangat penting antara guru, tempat sejawat dan juga wali murid. Tidak ada penyambungan, juga tidak ada kata-kata didiamkan lagi seperti itu. Jadi cepat enak, dibilang juga enak. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Atau ada prosedur dalam mengambil keputusan? Untuk jadwal itu tidak ada Bu. Kalau
nggak setiap hari atau nggak setiap 1 minggu sekali kita harus menyelesaikan masalah, tidak. Ketika masalah muncul kita baru menyelesaikannya seperti itu. Ya. Sebenarnya prosedurnya bagaimana? Prosedurnya ya sama seperti tadi, kita sama kita saling mengkomunikasikan permasalahannya seperti ini, kita minta jalannya seperti apa, kemudian kalau bisa diusahakan hasilnya itu nanti juga saling merugikan, sama-sama enak. Pertanyaan terakhir Bu Ika, mohon maaf, untuk pembelajaran dalam pengambilan keputusan ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil